Oke, selamat siang, salam olahraga. Dan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, baik, sebelum lanjut untuk laga malam hari ini, saya sedikit mereview untuk laga kemarin malam. Ini dari Bill ya, Bill kemarin sudah saya siapkan di laga ini terpleset di Napoli, ternyata over, dan ini 3 tim masuk ya. Oke, dan ini 4 tim juga masuk. Oke, hanya draw di AS Roma karena kita pur 1. Kemudian untuk single Arsenal ini masuk dan undernya tidak. Dan mengenai dari keseluruhan laga-laga kemarin, dimana untuk laga AS Roma pur 1 draw, kemudian untuk Napoli under tidak masuk, lebih ke pur handicap ya. Kemudian Udinese ini WH masuk, kemudian Salernitana memenangkan laga masuk, Monza under masuk 2-0 kemenangan Monza, Real Sociedad 1-0 nahan per 4 masuk, dan untuk Arsenal over tidak, lebih ke Arsenal nahan per 4 masuk. Oke, itu dia mengenai dari laga-laga kemarin. Nah, tanpa berlama-lama akan langsung saya bahas untuk laga-laga malam hari ini. Oke, baik, dimana untuk laga malam hari ini saya membahas total ada 7 laga versi saya sendiri. Oke, 7 ya, benar 7. Dimana di laga pertama dari Serie A Italia, Fiorentina menghadapi Lazio. Dari La Liga Spanyol, Elche menghadapi Mallorca. Dari Liga Premier Inggris, Nottingham menghadapi Aston Villa. Kemudian dari Sweden All Seven kan, Hammarby menghadapi Fenerbahce. Norrköping akan menjamu tim tamu Medjalbi. Kemudian dari Liga Super Turki, untuk laga ini Trabzonspor menghadapi Kasimpasa. Oke, baik, langsung saja dari laga yang pertama saya pergi ke pertandingan Serie A Italia, di mana untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Fiorentina yang akan menjamu tim tamu Lazio. Line up pemain untuk kedua tim sama-sama memiliki pemain yang cedera, di mana Fiorentina ada 2 pemain, tim tamu Lazio ada 3 pemain. Forma 5 laga terakhir untuk Fiorentina oke seperti ini, 2 kemenangan saja dan 3 kekalahan. Sedangkan untuk format tim tamu Lazio dari 5 laga terakhir, 3 kemenangan, 1 hasil seri dan 1 kekalahan. Dari peringkat sementara di awal musim ini, di mana tim tamu Lazio berada di peringkat 6, sedangkan Fiorentina berada di peringkat 13. Setelah saya melihat dari forma kedua tim dan peluang handicap dan overrunner, saya memutuskan laga ini lebih ke handicap dengan memegang Lazio, menahan setengah handicap. Oke, laga ini bisa imbang ataupun dimenangkan oleh Lazio. Kemudian dari overrunner, mungkin over goal. Oke, dia over, lebih rekomend di Lazio tahan setengah handicap. Kemudian di laga yang kedua saya pergi ke pertandingan La Liga Spanyol. Untuk laga ini tuan rumah Elche menghadapi Mallorca. Terlihat dari line up pemain sama-sama memiliki 2 pemain tidak bisa bermain untuk laga malam hari ini. Forma Elche dari 5 laga terakhir selalu menelan kekalahan. Sedangkan untuk format tim tamu Mallorca dari 5 laga terakhir, 2 kekalahan, 2 kemenangan dan 1 hasil seri. Dari head to head, laga ini kerap menciptakan undergoal ya, undergoal, kemudian skor lebih banyak berakhir dengan skor imbang. Nah, terlihat dari peringkat sementara dari La Liga Spanyol, di mana tuan rumah Elche berada di peringkat 20 zona merah, sedangkan tim tamu Mallorca berada di peringkat 12 dengan meraih 8 poin dari 7 laga. Nah, untuk laga ini saya mencoba berada di Mallorca. Mallorca tahan per 4 handicap. Oke, itu dia Mallorca tahan per 4 handicap. Kemudian lanjutan dari Liga Premier Inggris. Untuk laga ini saya membahas pertandingan Nottingham menghadapi Aston Villa. Line up pemain untuk kedua tim, di mana tuan rumah Nottingham total 2 pemain tidak bisa bermain, sedangkan tim tamu Aston Villa ada 4 pemain. Forma 5 laga terakhir untuk Nottingham selalu menelan kekalahan, sedangkan untuk forma tim tamu Aston Villa dari 5 laga terakhir, 1 kemenangan, 2 kekalahan dan 2 hasil seri. Head to head pertemuan kedua tim, laga ini lebih sering dimenangkan oleh Aston Villa. Nah, terlihat dari peringkat sementara untuk kedua tim, oke, ini pertandingan papan bawah dan saya memutuskan untuk laga ini rekomend berada di Nottingham. Oke, saya memutuskan berada di Nottingham tahan 3/4 handicap. Kemudian untuk analisa skor, laga ini kurang dari 3/4 gol. Oke, rekomend berada di handicap untuk laga ini. Kemudian di laga berikutnya saya membahas pertandingan dari Sweden All Seven Cans. Oke, baik, untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Hammarby. Oke, Hammarby menghadapi Fenerbahce. Dan pemain untuk Hammarby total ada 4 pemain tidak bisa bermain, sedangkan untuk Fenerbahce ada 1 pemain. Forma 5 laga terakhir untuk tuan rumah Hammarby, 3 hasil seri, 1 kekalahan dan 1 kemenangan. Terlihat dari 4 laga terakhir untuk tuan rumah Hammarby belum meraih kemenangan. Sedangkan untuk format tim tamu Fenerbahce dari 5 laga terakhir, 2 kemenangan, 2 kekalahan dan 1 hasil seri. Terlihat dari 2 laga terakhir untuk Fenerbahce belum meraih kemenangan.
Lihat dari head permainan kedua tim, laga ini lebih sering dimenangkan oleh Hammarby. Nah, lihat dari peringkat sementara untuk kedua tim, di mana tuan rumah Hammarby berada di peringkat 5 dengan meraih 43 poin dari 24 laga, sedangkan untuk rumah tim tamu Fairbox berada di peringkat 13 mendekati zona merah dengan meraih 25 poin dari 24 laga. Jadi untuk laga ini saya memutuskan untuk laga Hammarby rekomen berada di over 23/4 gol. Saya memutuskan untuk laga Hammarby rekomen berada di over gol. Kemudian di laga berikutnya masih di laga Norrköping menghadapi Jalby ya, masih di Sweden All Seven Kans. Hammarby menghadapi Norrköping. Nah, terlihat dari line up pemain untuk Norrköping, satu pemain tidak bisa bermain. Hammarby tidak ada pemain mereka yang mengalami cedera. Formal 5 laga terakhir untuk Norrköping, oke, seperti ini. 3 kemenangan, 1 hasil seri dan 1 kekalahan, sedangkan untuk rumah tim tamu menjadi lebih dari 5 laga terakhir, 2 kekalahan 2 hasil seri dan 1 kemenangan. Dari head-to-head pertemuan kedua tim, laga ini lebih sering berakhir dengan skor imbang. Jadi untuk laga ini hanya menemukan di under goal, under 23/4 gol untuk laga Norrköping menghadapi Hammarby. Saya rekomen berada di under goal untuk laga Norrköping menghadapi Hammarby, oke. Kemudian di laga yang terakhir, tepatnya di laga Turki Superliga, untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Trabzonspor, tuan rumah Trabzonspor menghadapi Kasımpaşa. Dan apa pemain untuk tuan rumah Trabzonspor total ada 4 pemain tidak bisa bermain, sedangkan Kasımpaşa ada 2 pemain. Performa 5 laga terakhir untuk Trabzonspor 3 kemenangan 2 kekalahan, sedangkan untuk rumah tim tamu Kasımpaşa dari 5 laga terakhir 4 kemenangan dan 1 kekalahan. Dari head pertemuan 5 kali terakhir, di mana laga ini lebih sering dimenangkan oleh Trabzonspor. Nah, lihat dari peringkat sementara untuk di lanjutan Liga Super Turki, Trabzonspor berada di peringkat 7, Kasımpaşa berada di peringkat 10. Nah, untuk laga ini saya menaruh harapan berada di tuan rumah Trabzonspor dengan per 1 handicap ataupun bisa winkan saja, oke. Dan saya akan perjelas lagi dari beberapa laga yang sudah saya bahas untuk laga malam hari ini. Dimana dari seri A Italia untuk laga ini rekomen berada di Lazio tahan setengah handicap. Laga ini bisa berakhir dengan skor imbang ataupun tipis kemenangan Lazio, dan analisa skor untuk over under naruh harap di over goal. Untuk laga ini laga kedua di La Liga Spanyol rekomen berada di Mallorca dengan menahan per 4 handicap. Kemudian dari lanjutan Liga Premier Inggris, laga ini rekomen berada di Nottingham nahan 3/4 handicap, analisa skor baik berada di under goal. Kemudian dari Sweden All Seven Kans untuk laga Hammarby menghadapi Fenerbahce rekomen berada di over goal. Kemudian di laga berikutnya Norrköping menghadapi Jalby rekomen berada di under 23/4 gol. Kemudian di laga yang terakhir dari Liga Super Turki, untuk laga ini rekomen berada di Trabzonspor 1 handicap ataupun aman bisa winkan saja. Nah, itu saja mengenai dari 6 tim yang sudah saya bahas. Kemudian untuk build akan saya review di grup ya, dan untuk kalian yang ingin gabung grup silahkan klik link di bawah di kolom komentar. Nah, terima kasih, selamat siang, salam olahraga.